Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 19 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini, seperti biasa, saya akan membahas kondisi market seminggu terakhir, bagaimana pergerakan IHSG dan hal-hal yang menarik yang terjadi sepanjang minggu ini yang layak kita mengerti, layak kita pertimbangkan, dan layak kita bawa lah istilahnya untuk keputusan kita trading dan investasi di minggu-minggu yang akan datang. Seperti itu. Dalam podcast ini saya juga akan membahas mengenai update pergerakan di saham Tower yang menarik perhatian minggu lalu, dibahas di podcast minggu lalu. Juga akan membahas mengenai cerita menarik tentang masuknya Lo Keng Hong di saham MNC Group yang sempat naik terus dibanting lagi. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja. Pergerakan IHSG minggu ini, sepanjang minggu ini dari Senin sampai Jumat, IHSG naik 5 hari berturut-turut. Ada yang bilang ini mungkin hadiah yang diberikan investor asing kepada rakyat Indonesia sehingga indeksnya dinaikin 5 hari berturut-turut. Sepanjang minggu ini karena disebabkan adalah inflow yang terjadi di saham BBRI, Mandiri, ASI yang terjadi selama beberapa hari yang membuat IHSG naik. Seperti juga dibahas di podcast pertengahan minggu lalu tentang yang menjelaskan kenapa IHSG bisa naik walaupun investor asingnya pelan-pelan keluar. Seperti itu. Jadi ini tentunya sebagai orang Indonesia kita layak mensyukuri hadiah yang diberikan investor asing buat rakyat Indonesia mungkin menjelang 17 Agustusan dinaikin, tapi tentunya ya itu realitanya aja. Kira-kira gimana pergerakan IHSG ke depan? Kalau kita balik sedikit membahas tentang krisis yang terjadi sepanjang minggu ini, krisis COVID-19 yang sedang terjadi, kelihatannya masih jauh sekali dari pulih. Penyebarannya semakin lama semakin membesar, walaupun tumbuhnya sedikit, tesnya pun semakin sedikit, tesnya pun masih sangat kecil Indonesia, dan positive rate-nya ini yang saya highlight, setiap minggu kami bahas dalam podcast ini pelan-pelan bergerak naik. 15%, 15,8%, dan seterusnya. Awalnya kami lihat ini di 12, sekarang sudah 15-an. Jadi memang meskipun tesnya nggak ditambah, jumlah yang terkena semakin banyak per harinya. Jadi itu yang terjadi, dan terlepas dari itu yang kita ketahui PSBB kalau bagi saya yang saya alami di Bandung ini, saya rasa PSBB sudah nggak dianggap lagi oleh masyarakat, nggak terlalu tapi ketakutan masyarakat akan tertular itu tetap besar. Itu sebabnya mal-mal masih banyak tempat yang cukup sepi, apalagi yang indoor terlihat memberikan ketakutan yang cukup ini. Jadi wajar juga kalau ekonomi masih akan sulit ke depannya, dan pemulihan baru mulai akan kelihatan setelah vaksin ditemukan, yang kalau semuanya bagus mungkin bulan Maret nanti sudah mulai ada vaksin-vaksin yang berhasil di fase ketiga. Mudah-mudahan Indonesia bisa kebagian. Seperti itu. Tapi yang pasti krisis ini dari semua indikator dan lain-lain, semua ahli kesehatan mengatakan krisis ekonominya itu kemungkinan benar-benar baru akan mulai pulih, ekonomi ya, bukan bursa saham. Ekonominya baru mulai pulih nanti, paling nggak sampai akhir tahun ini masih akan banyak tekanan-tekanan, apalagi di Indonesia pelan-pelan akan masih meningkat terus gitu. Ketika di banyak negara sudah mulai menurun, Indonesia masih di first wave yang pelan-pelan bergerak naik. Seperti itu. Hal menarik lainnya yang juga kabar baik di IHSG di bursa ini, bursa kita sepanjang minggu ini adalah pernyataan Bapak
komisaris ini, ketua Dewan Komisaris dari OJK yang mengatakan sebut market maker itu penting untuk tingkatkan kepercayaan publik. Ini beliau sedang membahas undang-undang yang sedang digodok untuk meregulasi market maker. Tentunya sebagai orang yang berkecimpung di dunia bandarmologi, ini berita yang sangat baik karena berarti kedepannya bandar itu udah ada peraturan hukumnya. Saya nggak tahu sebagus apa peraturan hukumnya, tetapi ini langkah maju lah buat bursa saham, buat edukasi juga. Jadi sekarang orang biasa pun sudah paham kalau harga saham digerakkan oleh bandar, market makernya ada regulasinya. Jadi dengan ini ya tentunya dan menurut saya ini juga mencegah terjadinya adanya kriminalisasi lagi ke depan terhadap bandar-bandar yang mengatur pergerakan harga saham. Jadi ini akan menambah keleluasaan sebagai bandar karena OJK sendiri tentunya layak membuat regulasi, tapi tentunya regulasinya harus dipertimbangkan, jangan yang akan memukul investor retail. Karena misalnya kan yang selama ini di highlight adalah jangan ngegoreng saham, tapi definisi ngegoreng saham itu nggak pernah ada. Karena menurut saya bandar akan patuh kalau larangannya jelas. Nah, kalau misalnya OJK atau BEI sepakat melarang harga saham, nggak boleh auto reject atas 4 hari berturut-turut. Kalau auto reject atas 4 hari berturut-turut, sahamnya akan disuspend 1 bulan. Misalnya seperti itu. Saya rasa bandar manapun nggak mau sahamnya disuspend 1 bulan. Kalau peraturan itu udah ada, saya sangat yakin semua bandar akan patuh, paling banyak dia yang buat auto reject 3 kali. Karena bandar adalah sutradara pergerakan harga saham, dan OJK, BEI ini mungkin mirip lembaga sensor. Bandar pun nggak mau membuat pertunjukan yang melanggar undang-undang, yang menyusahkan diri dia sendiri, berpotensi disuspend. Jadi kalau ininya sudah jelas, tentunya bandar pun akan merasa safe, nggak ada lagi nih kriminalisasi buat gue nggak disalahin lagi. Karena kan sudah ikut prosedur-prosedur yang disediakan. Misalnya ngegoreng saham itu minggu lalu banyak berita kasus pengadilan Om Beni mengatakan banyak yang kita tahu, tentunya orang-orang yang di market tahu Om Beni itu sering tukar-tukaran saham dengan keluarganya, masih satu nama keluarga. Kalau itu dilarang ya bisa juga. Jadi OJK bilang kalau lagi ngegoreng, mau lagi markup oper-operan saham, nggak boleh saham di keluarga yang sama, punya hubungan keluarga. Saya rasa bandar pun akan patuh kalau kayak gitu. Jadi dia ngegoreng sama teman, sama siapa gitu, pegawai dan lain-lain. Jadi menurut saya dengan adanya ini itu akan menjadi kabar baik buat bursa saham kita, di mana bandar punya kebebasan yang lebih besar dan nggak dikriminalisasi ke depannya. Tentunya pembelajaran juga bagi semua bandar di Indonesia, jangan nyentuh saham milik negara. Karena kalau saham aset milik negara, asetnya negatif, itu akan bisa selalu dikenakan undang-undang korupsi, menghilangkan harta negara, uang negara itu bisa korupsi. Jadi tentunya saya rasa kejadian yang terjadi tahun lalu di kasus Jiwasraya juga itu menunjukkan kalau akan menjadi pembelajaran. Jadi tentunya kita berharap bandar-bandar akan semakin aktif lagi bekerja, punya istilahnya mereka bisa aktif menaik turunkan harga saham sebanyak mungkin, saham bisa digoreng-goreng, dibanting. Ini tentunya sesuai kriteria OJK. Kalau OJK buat list saham gorengan yang nggak boleh digoreng, silahkan. OJK ini saham-saham gorengan, saham ini ada list saham gorengan atau indeks saham gorengan, silahkan OJK buat. Saham itu akan dipantau OJK, nggak boleh digoreng. Saya rasa bandar pun akan patuh, dia nggak akan ngegoreng saham itu, paling di delisting aja sekaligus. Kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang kabar positif lah di dunia bursa saham kita, karena di negara lain market maker itu udah ada regulasinya.
Cuma di Indonesia yang kadang-kadang masih ada ya orang yang anggap harga saham itu nggak digerakin oleh bandar itu nggak ada karena belum ada regulasinya. Tapi pernyataan komisaris OJK ini yang mengatakan bahwa market maker itu penting buat kepercayaan publik itu tentunya sangat positif. Karena tanpa market maker, bursa saham nggak ada bedanya sama deposito misalnya. Cuman ini kan deposito juga kan ada resikonya kan, ada bank besar, ada bank kecil. Kayak gitu. Cuman ujungnya dapat duitnya dari mana ya? Bunga deposito di akhir tahun. Bursa saham ya dapat dividen di akhir tahun. Bahkan dividennya biasanya jauh lebih kecil dari deposito. Bisa rusak bursa kita kalau bandar terlalu dikekang. Jadi bandar dipersilahkan untuk bergerak, tentunya itu akan positif buat bursa kita. Tapi tentunya kita juga berharap di sisi lain bukan cuma bandar yang dimudahkan, tapi OJK juga akan mengedukasi investor retail ke depannya, terutama tentang ilmu-ilmu bandarmologi, basic-basic bandarmologi, supaya investor nggak bingung. Karena selama ini itu sebabnya podcast kami cukup banyak peminatnya karena kami menjelaskan what happened behind the scene yang nggak diajarkan di buku-buku saham dan di basic-basic saham yang mengatakan harga saham itu naik karena bentuk-bentuk lilinnya atau karena laporan keuangannya gitu yang sebenarnya nggak make sense kayak gitu. Karena harga saham hanya bergerak karena bid overnya yang diatur oleh bandar yang istilahnya juga market maker kan. Berarti dia yang buat market. Liquidity provider itu istilah bandar, sebutan bandar dalam bahasa Inggris. Artinya dia yang nebelin antrian, dia yang nyabut antrian dan lain-lain. Seperti itu. Hal lain yang juga menarik untuk kita bahas sepanjang minggu ini adalah ini berita indeks Filipina kembali jatuh. Di sini udah dibilang di berita Bloomberg ini Philippine stock already worst performance in Asia this year. Indeks terburuk di Asia kembali jatuh karena investor asing memutuskan membanting dan menjual senilai $138 juta dari local shares di hari Minggu, biggest single day outflow in 5 years. Seperti itu. Jadi Bloomberg ini foreign flow di Filipina. Kita lihat sama nasibnya jadi terburuk di Asia. Dan ini grafik foreign flow-nya, indikator foreign flow di Filipina yang dari Bloomberg. Jadi ini sesuatu yang mungkin menggambarkan juga menjawab buat kita kenapa IHSG itu kinerjanya jauh lebih buruk. Negara-negara Asia Tenggara, kita tahu negara di Asia Tenggara ekonominya jauh lebih baik kalau dari data ekonomi daripada negara di Eropa atau di Amerika. Amerika minus 30 ekonominya kuartal 2. Inggris minus 20, Indonesia cuma minus 5. Tapi kenapa kinerja IHSG masih turun secara signifikan sepanjang tahun, sementara indeks Amerika udah hampir buat new high-nya? Well, mungkin teman-teman udah tahu jawabannya karena ekonomi sudah diputus hubungannya. Jadi bursa saham sekarang udah nggak main ekonomian lagi bandarnya. Mereka udah menggerakkan sesuai dengan keinginannya tanpa mempertimbangkan ekonomi. Oke, itu jawabannya. Tapi kenapa IHSG nggak dikerek naik kayak Amerika? Kayak gitu. Berarti kan habis hubungannya itu yang semakin terjawab, apalagi setelah mengetahui memang somehow investor asing memutuskan untuk terus keluar dari bursa Asia Tenggara. Itu juga tentunya terjadi di Indonesia kan. IHSG FF kita lihat investor asing udah terus keluar dari jauh sebelum COVID. Jauh sebelum COVID ini sudah keluar. Pelan-pelan keluar dan jatuh seperti itu. Jadi ini tentunya kekhawatiran kita, apalagi kalau skenario sekaligus harapan kita bahwa ketika vaksin ditemukan nanti ini bursa saham kembali dibanting, bandar akan ngebakar lahannya biar orang cut loss di bawah, mereka buyback lagi setelah mereka yakin di mana dunia akan berbalik seperti dulu lagi.
Tentunya akan sangat menakutkan di Indonesia mengingat dana yang terus keluar dari dana investor asing yang terus keluar. Karena seperti kita bilang 3 hari ini juga naik, kenapa? Karena ya asing ngumpulin BBRI, even dikit-dikit BBRI dinaikin. Ini yang buat IHSG naik. Asing ngumpulin ASII, asing ngumpulin BBNI. Ini pelan-pelan kita lihat ada inflow. Ada inflow di sini. Ini di BBNI, inflow ini yang buat IHSG naik, bukan ekonomi, bukan Sri Mulyani atau apapun yang ya inflow inilah. Karena kan IHSG naik hanya disebabkan karena saham-saham penggerak IHSG naik. Saham penggerak IHSG digerakinya sama asing, itu sebabnya kami mengatakan yang mutusin naik turunin IHSG itu asing. Seperti itu. Jadi inilah yang membuat kita khawatir dan tentu ya so far masih kekhawatiran aja karena kekhawatiran terbesar saya saat ini seperti berulang kali saya bahas bukan market crash karena event asing pun saya nggak ngelihat bagi asing dalam kondisi saat ini. Ketika vaksin belum ada dan belum jelas pemulihan ekonomi, kepercayaan konsumen akan naik, bursa saham itu sebaiknya dibuat semenarik mungkin. Di Amerika bahkan sudah all time high, sempat menyentuh all time high S&P 500-nya. Ini 500 saham dengan kapitalisasi terbesar di Amerika sudah menyentuh all time high-nya, udah dekat kisaran all time high. Ada yang bilang ini ekspektasi kedepannya yang sudah bagus, silahkan. Kalau gitu, kalau ngomong kayak gitu, berarti ekspektasi hari ini itu udah lebih baik daripada ekspektasi akhir tahun 2020 lalu. Akhir tahun 2019 lalu, S&P di sini, sekarang di sini. Berarti ekspektasinya sudah naik. Sudah lebih bagus. Tentunya orang gila manapun tahu ekonomi sekarang nggak lebih bagus dari ekonomi 1 tahun yang akan datang di awal tahun ini. Orang anak SD pun tahu ekonomi nggak lebih bagus. Tapi indeksnya lebih tinggi. Ekspektasi sekarang tentunya nggak lebih bagus. Mau 1 tahun ke depan, mau 3 tahun ke depan tentunya nggak lebih bagus dari ekspektasi awal tahun sebelum ada COVID. Karena kita tahu COVID ini semakin panjang akan semakin banyak bisnis yang rusak. Akan semakin banyak bisnis yang nggak balik lagi. Beberapa waktu lalu saya ngobrol sama pemilik hotel dan tempat wisata. Seperti itu dia sih khawatir banget bahwa bisnis perhotelan nggak akan pernah balik lagi ke normal. Dia khawatir banget sama seminar-seminar yang orang yang udah biasa online. Kayak gitu. Online bisa lebih murah atau lebih lebih nyaman, nggak sewa hotel lagi. Dia sih khawatir banget. Jadi bisa banyak bisnis yang rusak. Tentu ada bisnis yang tumbuh, tapi bisnis yang tumbuh lebih sedikit. Karena bisnis online kan sudah dikuasai itu aja. Cuma anyway, jadi itulah yang terjadi saat ini di mana indeks Amerika sudah menyentuh all time high. Mungkin hari ini akan memecahkan rekor S&P-nya atau mungkin minggu depan ya. Itu terserah market maker di Amerika. Tapi terlepas dari ekonomi minus 30, kita lihat bahwa bursa saham ya baik-baik aja. Itu yang kami bahas sudah 4 bulan terakhir. Dari sebulan setelah COVID, saya terus menjelaskan ini sudah diputus hubungannya. Dan tentunya kuncinya adalah peningkatan jumlah investor di pasar modal. Itu juga yang terus kami katakan, minggu ini keluar berita juga, investor pasar modal di Indonesia meningkat 22%, tembus 3 juta akun per Juli 2020. Investor pasar modal ini gabungan antara reksadana dan saham. Investor sahamnya sendiri mungkin ada sekitar 1,4 atau 1,5 juta orang kayak gitu. Jadi kekhawatiran kita tentunya untuk jangka panjang adalah foreign flow IHSG, investor asing yang terus keluar. Takutnya nanti ketika pulih, pemulihannya malah jadi lambat. Tentu ya, kita nggak mendoakan itu terjadi. Doa kita sebagai investor lokal tentunya kalau nanti udah ini,
Kalau nanti udah pulih, investor asing masuk lagi besar-besaran kayak gini gitu kan. Investor asing masuk lagi besar-besaran, tentunya doa kita semua itu. Cuma kalau itu belum terjadi, tentunya ketika ini IHSG akan lebih rawan dibanting asing, dan pertumbuhannya pun bisa jauh lebih lemah dari negara-negara lain. Seperti itu. Dan trennya ternyata bukan cuma di Indonesia, di mana asing nge-hold kenaikan indeks, terlepas dari semua negara. Dana baru yang masuk itu sangat kencang. Itu sebabnya asing bisa jualan besar, IHSG nggak turun. Kenapa? Jualan asing itu yang terjadi sekarang itu ditampung sama ini peningkatan investor lokal. Itu yang ditampung sama investor lokal. Jadi di bursa saham itu kalau kita bicara teori foreign flow, lokal sama asing saling membutuhkan. Asing yang tugasnya naik, kalau bullish ya, asing yang tugasnya yang naikin IHSG. Jadi yang buat IHSG naik siapa? Asing. Dia yang beli saham-saham blue chip. Tapi setelah di atas, asing pengen profit taking. Nah, profit takingnya itulah yang dibutuhkan dibutuhkannya jumlah investor lokal yang ini. Supaya asing bisa beli di 2000, jual di 2500, lokalnya mau beli. Lokal jadi support untuk merealisasikan keuntungan asing. Setelah lokal udah kayak sekarang, setelah udah dibeli banyak, asing udah punya cash lagi kan. Di situ asing bisa mutusin lagi. Saya naikin lagi. Misalnya dari 1000 ke 1500, naikin lagi ke 2000. Dia beli sampai 2000. Udah 2000, dia butuh lagi support system. Dia butuh lagi merealisasikan uangnya. Kan dia mau cari duit di Indonesia. Jadi dia butuh balikin lagi sahamnya ke lokal, dia jual ke 2000. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Jadi yang naikin IHSG asing, yang jadi support itu lokal. Dan selama investor retail masih terus tumbuh, harusnya bursa saham kita masih aman-aman aja dalam jangka pendek. Seperti itu. Jadi itu prediksi saya. Tentunya kalau ada outflow gila-gilaan lagi pagi-pagi ya kita sebaiknya menjauh dulu. Karena saat ini kekhawatiran itu tetap akan ada dan takut dibanting jauh. Karena kalau asing mau beli lagi, kalau saya jadi asing akan saya banting dulu IHSG-nya. Ngebantingnya gampang, gimana gampang? Pagi-pagi aja jualan 100 miliar, itu sejam jual 100 miliar atau 200 miliar di 1 jam pertama langsung buat gap down. Kayak 2 minggu lalu itu dibanting. Dibuat itu 7 hari, udah panik kayak apa orang Indonesia. Saham asing masih cukup banyak, jadi itu kekhawatiran. Tapi selama belum tanda-tanda itu, kita trading aja dengan normal. Seperti itu. Juga ada ini. Oh ya, terakhir mungkin pembahasan terakhir yang di ini. Ini saham MNC. Dikatakan saat foto Lo Keng Hong, ini berita yang menyebar menarik. Minggu lalu saat foto Lo Keng Hong kerek saham MNC, hari ini kok bablas. Jadi ini juga salah satu kenapa kami fokus banget ngajarin tentang how the market works, bagaimana realita di bursa saham. Karena kepercayaan-kepercayaan seperti ini yang buat orang semakin bingung dalam trading. Ini dikatakan foto bisa naikin harga. Kalau gitu dibuat aja Photoshop gitu kan. Ini kepala ini diganti sama Warren Buffett, naik sendiri harganya. Naik sendiri harganya. Kayak gitu kan nggak mungkin. Atau George Soros segala macam naik, nggak gitu. Foto nggak bisa naikin harga. Yang ada adalah setelah harganya dinaikin pagi-pagi sama si madamnya, Madam MNC, ini yang kami bahas pagi-pagi di broadcast kami, di channel Telegram kami, silahkan follow bagi yang belum follow. Pagi-pagi dikerek sama madamnya, siangnya dikeluarin foto. Biar retail ngeliat, wah Lo Keng Hong punya saham BMTR. Retail ngantri di bid, di situ tinggal diguyur. Kayak gitu.
Jadi pemahaman inilah yang harus kita kuasai. Bursa saham itu nggak bisa dinaikin sama foto. Kayak gitu. Enak banget jadi Lo Keng Hong. Dia kasih aja fotonya, ini saya punya foto 20 setiap hari, ini nanti sahamnya naik semua karena dia ngasih foto. Gitu kan enggak. Untuk naikin harga kan harus ngabisin di offer, bukan sama foto. Kayak gitu. Jadi inilah, cuman saya tahu banyak komentator saham memang belum paham karena mungkin dia memang dilarang trading, jadi dia nggak paham. Cuman sebagai investor retail tentunya kita harus lebih cerdas bahwa foto ya cuman foto, kayak gitu. Dan tapi hal menarik lainnya yang tentunya bisa kita bahas itu adalah Lo Keng Hong punya saham BMTR. Dan ini juga sesuatu yang cukup menarik karena kenapa ada foto Lo Keng Hong di grup MNC, karena dia datang di RUPS BMTR. Dan saya pernah dengar rumor, bukanlah dari Pak Keng Hongnya langsung, biasanya sih Pak Lo Keng Hong itu nggak akan datang ke RUPS kalau saham yang dimilikinya belum sampai puluhan M. Kayak gitu. Jadi kapan dia beli BMTR nggak tahu, feeling saya sih udah lama. Cuma karena belum 5%, jadi datanya belum kita ketahui. Feeling saya sih sudah lama. Kalau saya lihat kebiasaan Pak Lo Keng Hong mungkin sedang average down aja saat ini. Tapi tentunya Pak Lo Keng Hong bukan bandar, atau mungkin dia datang supaya dia bisa jualan, digoreng bentar jualan. Cuman itu kalau beliau bandar. Kalau beliau bukan bandar, dia mungkin pakai modal kesabaran aja, average down. Cuman tentunya bagi yang value investor atau bagi yang punya kesabaran tanpa batas atau trading punya modal kayak Sultan seperti Lo Keng Hong, tentunya BMTR bisa dipertimbangkan. Seperti itu. Cuma jangan percaya karena Lo Keng Hong foto sama Pak Haritanu harganya bisa naik. Karena yang naikin harga itu bukan foto. Tanya ke bursa saham. Tanya misalnya BEI gitu, tanya ke BEI misalnya, kalau saya foto sama Pak Warren Buffett kira-kira IHSG naik berapa ya? Kayak gitu, yang nggak ada. BEI akan bilang apa urusannya foto lu sama IHSG? IHSG kan harus ada yang beli, harus ada yang jual. Itu yang naikin. Bukan lilin, bukan foto. Yang naikin itu manusia yang hidup. Seperti itu. Oke, terakhir ini katanya mau ini update tower. Banyak yang membahas mengenai tower. Ini post kami di Instagram yang mempertanyakan di awal minggu ini kenapa BK yang belum jualan? Karena kemarin di podcast minggu lalu kami menjelaskan ada kejadian orang keluar dari arisan keluarga baik-baik. Silakan tonton videonya kalau yang belum paham. Jadi ada institusi asing, kemungkinan bukan perorangan, institusi asing sebelumnya ada bagian dari arisan saham tower sepertinya keluar. Dan sampai hari Jumat lalu masih ada 3,7 juta lot yang belum dia jual. Dan kalau dari report Bloomberg katanya dijualnya cuman pakai BK JP Morgan. Cuman sepanjang minggu ini kalau kita lihat JP Morgan cuman jualan 1 juta lot. 1 juta lot JP Morgan ini cuma jualan 1 juta lot, berarti kalau dia menepati janjinya atau report itu benar, berarti masih ada 2,7 juta lot lagi yang mungkin akan dipakai ngeguyur ke depannya yang bisa menjatuhkan saham tower. 2,7 juta lot. Cuman seperti kami bahas di broadcast kami kemarin atau di Telegram, kami mengatakan saya sih udah nggak percaya dia cuman keluar pakai BK. Menurut saya investor asing itu udah bisa barangnya dipindahin,
mungkin ke AK sebagian, ke CS sebagian, ke ZP sebagian, dipindah-pindahin sahamnya, itu diguyur. Jadi estimasi saya sih harusnya sudah mendekati habis, dan tentunya kalau pihak yang keluar dari arisan udah nggak punya barang lagi, keluarga baik-baik itu sudah bisa mempertimbangkan untuk membesarkan lagi anaknya, memperbesar lagi saham tower prediksinya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika dibanting, ketika keluarnya orang yang keluar dari arisan itu minggu kemarin, dari hari Jumat lalu sampai Jumat ini, sepanjang seminggu ini, itu beberapa investor retail membeli saham tower. Jadi yes, memang si orang yang ikut arisan dalam jumlah besar itu udah nggak ada nih dari rumah itu, rumahnya udah bersih. Tapi banyak copet-copet kecil, retail-retail yang masuk. Ini yang agak jadi pertimbangan menurut saya. Apakah keluarga baik-baik itu mau langsung membesarkan lagi saham tower, ngerek lagi seperti yang terjadi di bulan-bulan yang lalu tentunya. Apakah mau membesarkan lagi saham tower, dikerek naik ketika itu terjadi, atau milih untuk diusir dulu, diobok-obok dulu biar retailnya cut loss. Kan banyak retail yang masuk di harga bawah ketika dibanting. Kalau nanti dinaikin lagi sama keluarga baik-baiknya, kita happy. Ya mungkin mereka pun happy kalau mereka punya cash besar kayak gitu. Atau mungkin digoyang-goyang dulu sedikit supaya pada cut loss dulu baru pelan-pelan dinaikin. Tetap aja pendapat, atau dibuat bosen dulu nggak naik-naik, karena biasanya retail kalau disuruh nunggu pada keluar. Tapi prediksi saya ini tetap sama seperti video podcast yang dibahas minggu lalu. Prediksi saya skenario-nya akan mirip-mirip dengan ICBP. Ketika ada pemain besar keluar dibanting, udah itu pelan-pelan dikerek naik seperti itu. Jadi prediksi saya kembali lagi itu harus dari source resminya untuk memastikan apakah barang 3,7 juta lot yang masih dimiliki, yang belum dijual BK dari minggu lalu masih ada. Cuma prediksi saya at least setengahnya udah keluar. Lebih dari setengahnya udah keluar, jadi tekanan jual di si orang arisan itu harusnya sudah jauh lebih kecil. Seperti itu. Oke, situ aja ini kami konten hari ini, podcast hari ini. Silahkan bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada saham-saham menarik, ada penjelasan yang nggak dimengerti dan lain-lain, silahkan tanya. Nanti hari Minggu atau hari Senin, kan libur 17 Agustus, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan pilihan, juga pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab, yang menarik pun akan saya jawab weekend dalam Q&A Bicara Bandar episode 19. Seperti itu. Oke, oh ya maaf juga ini podcastnya hari Jumat malam karena kebetulan besok saya ada workshop Foreign Flow di Jakarta. Saya sangat excited untuk pertama kalinya kami mengadakan workshop offline. Kami sudah menggunakan prosedur ini. Mengikuti prosedur dari hotel, dan juga prosedur dari hotel, juga prosedur di masa COVID-19 di tim kami juga sudah mempersiapkan diri. Mohon doanya supaya semua peserta bisa menerima materi dan diberikan kesehatan buat rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Thank you. Silahkan kalau yang mau bertanya silahkan tulis di kolom di kolom komentar di bawah, atau like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Intinya kita enjoy aja, stay healthy buat rekan-rekan. Happy long weekend. Sampai jumpa di lain kesempatan.